terkasih dalam Kristus, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat renungan tentang Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12 tentang peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Ignatius dikenal sebagai seorang pembimbing rohani yang berbakat. Ia menuliskan metodenya dalam suatu risalah terkenal yang disebut Latihan Rohani, yang dimana berisi serangkaian meditasi, doa, dan latihan mental lainnya. Karya tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1548 setelah memperoleh persetujuan dari Paus ketiga. Adapun ayat Alkitab yang berkaitan dengan Santo tersebut ialah Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah Injil Kristus menurut Matius. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal ini kepada Yesus. Sekali peristiwa, sampailah berita kepada Yesus bahwa Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam ia." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan mempenjarakannya. Sehubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, sebab Yohanes pernah menegur Herodias, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang-orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, pada Injil kali ini kita dapat banyak sekali makna dan iman yang kita teladani, di mana perjalanan manusia untuk menjadi sesama umat Allah mengalami pasang surut. Kadang-kadang manusia tampak bersatu, dan pada saat itu pengharapan akan damai bersemi. Kadang-kadang pengharapan itu terasa hendak sirna karena manusia saling memusuhi, menaklukkan dan membunuh. Seperti perang, dimanapun selalu memakan banyak korban, termasuk mereka yang tidak bersalah. Kita sering mendengungkan persaudaraan sejati di kalangan umat manusia. Namun berita serta fakta perpecahan dan perselisihan yang lebih sering memenuhi lembaran surat, kabar, dan pemberitaan media elektronik. Bacaan hari ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa kelak semua bangsa akan dipersatukan
bagaikan berbagai jenis ikan yang terkumpul dalam pukat. Adapun pengharapan bahwa manusia dari segala bangsa dan bahasa akan menjadi satu, kita mesti terus berusaha. Sebenarnya persatuan dan damai itu bukan sesuatu yang mustahil. Damai dan persatuan itu dapat menjadi kenyataan manakala manusia tidak mau senang sendiri dan memaksakan kehendaknya. Persaudaraan sejati akan menjadi kenyataan bila seorang berusaha memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Allah dan bukan yang ditentukan oleh diri sendiri atau sesuai selera dan kebutuhan sesaat. Ya Allah, Engkau menghendaki agar umat manusia menjadi satu sebagaimana Engkau dan Putramu satu adanya. Berikanlah aku memajukan kesatuan dan saling mendengarkan dan jauh dari keinginan untuk menang sendiri. Amin.